Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini materi matematika peminatan yang akan kita bahas yakni tentang persamaan lingkaran. Oke, yang pertama ada definisi lingkaran. Ya, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang digambarkan pada bidang kartesius. Titik tertentu itu disebut pusat lingkaran dan jarak yang sama disebut jari-jari. Dan jari-jari dinotasikan dengan R ya. Oke. Jarak pada lingkaran. Dalam menentukan persamaan lingkaran harus dimengerti tentang formula jarak. Berikut ini diberikan beberapa formula untuk menentukan jarak. Yang pertama, jarak antara dua titik. Di sini ada titik A dan titik B. Oke, untuk menentukan jarak antara titik A dan titik B ini adalah akar dalam kurung X2 dikurang X1 lalu dikuadratkan ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 lalu dikuadratkan, atau J sama dengan akar dalam kurung X1 min X2 lalu dikuadratkan ya, jangan lupa tutup kurungnya, kemudian ditambah dalam kurung Y1 dikurang Y2 tutup kurung lalu dikuadratkan. Dan yang selanjutnya adalah jarak titik A terhadap garis lurus AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Yakni J sama dengan, ini ada tanda mutlak, yakni A dikali X1 tambah B dikali Y1 ditambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, kita akan bahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Oke, di sini akan kita lihat rumus, contoh, dan latihannya. Oke, kita lihat gambar berikut ini. Ya, di sini ada titik pusat lingkaran ya, yang di O. Kemudian jari-jarinya adalah yang ini, yaitu jarak antara O dan A. Ini adalah jari-jarinya. Ketika A-nya kita pada titik A ini kita tarik garis ke bawah. Ya, sehingga proyeksinya adalah A1. Nah, kemudian di sini membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada pada A1. Oke, maka ini adalah garis X ya, atau di sini adalah sumbu X-nya. Namun ini pada garis yang ini atau sisi samping kita sebut sebagai X kecil, dan ini adalah sisi depannya kita sebut sebagai Y kecil, dan ini adalah sisi miringnya adalah R-nya atau jari-jarinya. Karena dia membentuk Pitagoras seperti ini, maka kita cari jari-jarinya dengan menggunakan Pitagoras. Karena R-nya adalah sebagai sisi miring, oke ya, maka R-nya itu kan OA. Nah, ini OA. Nah, untuk mencari OA itu adalah akar dari sisi depan ya ditambah sisi samping ya, jangan lupa menggunakan kuadrat juga. Jadi seperti ini adalah OA1 lalu dikuadratkan, ini adalah sebagai sisi sampingnya, kemudian ditambah yang ini A1 yang ini dikuadratkan, ini sebagai sisi depannya. Atau kita boleh merubahnya menjadi, karena OA ini adalah jari-jari, nah kemudian OA1 adalah X kecil, nah kemudian ini dikuadratkan X kuadrat, jadinya ditambah A1A nya ini adalah Y nya, kemudian kita kuadratkan sehingga jadilah seperti ini ya. Oke, di sini akarnya kita pindah ruas menjadi kuadrat sehingga R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, sekarang ke persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R-nya ini. Ya seperti tadi kita menggunakan formula yang ini ya. Samaannya menggunakan kuadrat tambah Y kuadrat sama kuadrat. Oke, di sini ada contoh pertama. Susunlah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan berjari-jari sebagai berikut. Ini jari-jarinya. Oke, kita selesaikan. Oke, yang pertama adalah di sini ada R-nya adalah akar 3, maka kita tulis dulu ke persamaannya untuk pusatnya di 0,0 kan seperti ini.
kita ganti R kuadratnya menjadi akar 3 kuadrat, karena R-nya saja akar 3. Akar 3 kuadrat adalah 3, yakni awalnya adalah akar 3 kali akar 3 adalah akar 9, dan hasilnya adalah 3. Oke, kemudian yang kedua, pusat di 0,0 dan R-nya adalah 2 tambah akar 3. Oke, ini seperti tadi ya, kita kuadratkan R-nya menjadi seperti ini. Kita kalikan, 2 dikali 2 adalah 4, 2 dikali akar 3 adalah 2 akar 3, akar 3 dikali 2 adalah 2 akar 3, dan akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9, dan akar 9 hasilnya 3. 4 tambah 3 hasilnya 7, dan yang ini bisa kita jumlahkan karena memiliki akar yang sama, sehingga hasilnya adalah 4 akar 3. Dan kita jumlahkan yang angka 2 nya ini ya, maka hasilnya adalah seperti ini, atau kalian boleh merubahnya seperti ini. Pindah ruas ya, jadi berubah tanda. Kemudian yang C, R-nya adalah 3 min akar 2, dan ini dikuadratkan. Sehingga seperti tadi, yang B, ini kita kalikan, 3 dikali 3 adalah 9, 3 dikali min akar 2 adalah min 3 akar 2, dan min akar 2 dikali 3 adalah min 3 akar 2, dan min akar 2 dikali min akar 2 adalah positif akar 4, dan akar 4 hasilnya adalah 2. Oke, kita jumlahkan, 9 tambah 2 adalah 11, lalu min 3 akar 2 dikurang 3 akar 2 hasilnya adalah min 6 akar 2. Oke, maka kalian boleh sampai sini saja, atau boleh kalian pindah ruaskan ya, berubah tanda, dan di sininya 0. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian boleh memindahkan ruas kanan ini ke sebelah kiri, dan ininya sama dengan. Kemudian pusat di 0,0 dan jari-jarinya adalah 1/3 min akar 2. Oke, ini pecahan ya, yang penyebutnya memiliki akar. Seperti tadi ya, kita operasikan, maka yang ini juga 3 min akar 2 nya kita kuadratkan sehingga memiliki dua kalian seperti ini ya, 3 min akar 2 dikali 3 min akar 2. Kalau ini 1 kan pangkat 2 hasilnya tetap. Oke, sekarang kan 3 dikali 3 hasilnya 9, 3 dikali min akar 3 akar 2, dan min akar 2 dikali 3 hasilnya min 3 akar 2, dan min akar 2 dikali min akar 2 hasilnya adalah positif akar 4, dan positif akar 4 hasilnya adalah 2 ya. Ini sebetulnya masih sama ya, hanya yang ini. Oke, sehingga karena ini hasil penyelesaiannya adalah, kita lihat pada tahapan ini dia masih memiliki penyebut akar, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Nah, karena ini negatif penyebutnya, maka kita kalikan dengan akar sekawannya, yang ini lawannya ya, yaitu positif, dan ini positif. Kemudian 1 dikali 11 tambah 6 akar 2 hasilnya nggak berubah, dan 11 dikali 11 hasilnya 121, 11 dikali 6 akar 2 hasilnya 66 akar 2, dan min 6 akar 2 dikali 11 hasilnya min 66 akar 2, kemudian min 6 akar 2 dikali positif 6 akar 2 hasilnya negatif 72. Ya, dari mana 72 ini? Oke, 6 akar 2 dikali 6 akar 2 nya itu kan, oke, hasilnya adalah 6 nya dulu ya, 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. Kemudian akar 2 nya dikali akar 2, akar 4, akar 4 adalah 2, jika dikalikan hasilnya 72. Dan ingat, tanda negatif ini hasil dari negatif kali positif. Hasilnya kita lihat di sini ada yang bisa kita coret saja, yang ini
Kemudian ini 121 dikurangi 72 hasilnya 49. Nah, ini 49-nya sebagai penyebut boleh kalian pindah ke ruas kiri menjadi di sampingnya x kuadrat plus y kuadrat menjadi perkalian ya. Seperti ini nanti dikali. Oke, bagaimana hasilnya? Hasilnya menjadi 49x kuadrat ditambah 49y kuadrat sama dengan 11 tambah 6. Kita ke contoh 2. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui masing-masing titik berikut. Oke, ya ini adalah titik-titiknya. Kita bahas satu persatu. Karena dia pusatnya di 0,0 maka kita menggunakan r kuadrat sama dengan kuadrat kuadrat. Nah, ini 2,4-nya ini adalah sebagai X, ini adalah sebagai Y. Maka 2 sama 4-nya kita substitusikan ke X dan ke Y. Hasilnya seperti ini. 2 kuadrat adalah 4, 4 kuadrat adalah 16, kita jumlahkan hasilnya 20. Maka bentuk persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. 20 ini adalah posisinya R kuadrat ya. Kita ganti di sini jadi 20. Kemudian yang ini titiknya adalah min 2,3. Seperti tadi, X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah 3. Kita substitusikan ke sini ya. Oke, ke X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka jadinya min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat hasilnya 4 tambah 9 yakni 13. Maka bentuk persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Oke, kemudian yang ini menyusun persamaan lingkaran berdasarkan titik ujung diameternya. Oke, catatan bahwa pusat lingkaran merupakan titik tengah ruas garis AB. Jika A-nya adalah X, A, Y, Y, A, dan B-nya adalah X, B, Y, B, maka pusat lingkaran adalah X dari A ditambah X dari B lalu bagi 2, Y dari A ditambah Y dari B kemudian dibagi 2. Untuk jari-jarinya adalah setengah dari ruas garis AB. Oke, setengahnya kita tulis ulang bagaimana ruas garis AB. Ini ruas garis AB ini sama aja seperti kita menggunakan rumus jarak ya. Ini ruas garisnya, maka X dari B dikurangi X dari A lalu dikuadratkan ditambah dalam kurung Y dari B dikurangi Y dari A lalu dikuadratkan. Atau boleh dibalik juga boleh karena hasilnya akan sama ya. Jadi X dari A dikurangi X dari B lalu dikuadratkan ditambah Y dari A dikurangi Y dari B lalu dikuadrat. Oke, kita ke contoh 3. Tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter ruas garis AB untuk setiap titik A dan titik B. Oke, sekarang kita ke pembahasan contoh 3. Nah, ini ada titik A, ini 1, 2 dan titik B. Kita cari dulu pusat lingkarannya menggunakan tadi A1 dikurang 1 dibagi A dan 2 tambah ya hasilnya jari-jarinya juga R sama dengan setengah R dalam buka kurung XB dikuadratkan kurung kuadratkan ditambah dalam kurung YB dikurang YA tidak ya. Sehingga 4 tambah 16 adalah akar 20 adalah kalau akar 4 adalah akar 5 hasilnya tetap kita tulis akar 5. Oke, sehingga ini 2 dibagi 2 1 ya, 1 kali akar 5 ini jadi X, sehingga menjadi persamaannya adalah karena kita lihat bahwa ini adalah 0,0 pusatnya, nah, kita tinggal letakkan saja R kuadrat
Nah, sekarang menyusun lingkaran berpusat. Rumusnya adalah tambah ini C per akar A kuadrat. Contohnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat. min 39. Ini adalah rumusnya. Ini adalah C. Di sini ada. Ya. Ini sebagai A-nya ya. Apa itu A? Ya ini. B-nya adalah min 5. Sekarang kita letakkan masuk adalah min. Lalu A kuadrat berarti 12 kuadrat min 5 sehingga hasilnya ada per akar 104. Min 39 per akar 169. Akar 169 adalah min 39 bagi min 3. Ini kalau dia tanda ya hasilnya adalah positif. Kalau dia negatif di dalam mutlak ini ya, ini adalah ada ini mutlak min 3 adalah hasilnya positif 3 pangkatnya. Yang X min 5 bagaimana ini penyelesaian? Maka bentuk ini sebetulnya seperti ini kan dia koefisiennya 1. X karena di sini variabel Y-nya tidak ada seperti ini. 0 ditambah 0 Y. Kemudian dikurang 5. 0. Ini 1 itu sebagai A-nya, 0 sebagai B-nya, kemudian min 5 sebagai C. Oke, maka di sini C-nya adalah min 5. A kuadrat adalah 1 kuadrat. Ya, B-nya adalah 0. Maka di sini akar 1 kuadrat tambah 0. Min 5-nya tetap, akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, yang ini ya, 1 kuadrat adalah 1, 0 kuadrat adalah 0. Sehingga min 5 per ini 1 tambah 0 adalah ya, akar 1. Nah, maka akar 1 adalah 1, min 5 dibagi 1. Mutlak min 5 adalah 5, lalu dikuadrat jadinya 25. Sekarang C-nya ini adalah Y min 3. Karena X-nya tidak ada, maka sebetulnya begini ya. X 0X ditambah 1 Y ya. Ini kan Y min 3. Oke, ini adalah sebagai A. Ini 1 itu sebagai min 3 adalah ya, sehingga ini tadi C-nya adalah min 3, A-nya hanya adalah 0 kuadrat, B-nya adalah 1 ya, 1, sehingga 0 tambah 1 per 1 ya, min 3 dibagi 1 min 3. Mutlak dari min 3 adalah 3, 3-nya kita kuadrat jadi
Nah, sekarang posisi suatu titik, di sini ada titik P, aku B terhadap. Nah, di sini lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama kuadrat. Menentukan posisi suatu titik P A, B terhadap lingkaran kuadrat tambah y kuadrat dilakukan dengan mensubstitusikan x dan y-nya nilai b ke lingkaran itu dan membandingkan nilai r posisi berikut. Oke, kita lihat. Kalau di dalam lingkaran titik P, ingat A-nya itu adalah X, B-nya itu adalah Y. Jika di dalam lingkaran A, yang harus diperhatikan adalah kuadrat tambah B kuadrat kurang dari yang kedua. Ketika titik P-nya pada lingkaran, bagaimana bentuknya atau gambarnya? Kalau pada lingkaran, maka titik PAB dalam kurung A, B ini ada di titik lingkarannya ya, jadi dia ada di kelilingnya. Titik P ini ada pada keliling lingkaran. Oke, yang harus diperhatikan adalah ketika dia pada lingkaran, maka A kuadrat tambah B. Kemudian kalau di luar lingkaran, maka titik P-nya ya ada di luar. Harus diperhatikan adalah A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari R. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Tentukan posisi titik P terhadap lingkaran berikut ya, yang ini. Ini ada titik 2,3, ini sebagai X-nya. Ya, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3. Maka kita cari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat hasilnya berapa? Ya, jadi 2 kuadrat tambah 3 kuadrat adalah 13. Ternyata 13 itu adalah lebih dari 8. Karena dia 13 ini lebih dari 8, maka titik P ini berada di luar lingkaran X kuadrat tambah. Jadi titik P ini adanya di luar lingkaran. Kemudian ini P-nya adalah memiliki titik di sini, maaf, titik P-nya dia memiliki titik X, Y di sini. X-nya adalah -1, Y-nya adalah 6. Maka -1 kuadrat tambah 6 kuadrat adalah 37. Dan 37 lebih apa dari 40? Dia lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, maka titik P-nya ada di dalam lingkaran. Untuk yang ini sama, yaitu akar 3 kuadrat tambah -1 kuadrat sama. Ini akar 3 kuadrat adalah 3 dan -1 kuadrat adalah 1. Kalau dijumlahin jadinya 4. 4 ini ternyata 4 kuadrat pada lingkaran ini. Kalau dia sama, maka terletak pada lingkaran. Jadi kalau hasil yang ini sama dengan lingkaran yang diketahui ya, dengan jari-jari yang R kuadrat yang diketahui ya, maka dia terletak pada Kemudian ada contoh 6, tentukan nilai N apabila titik A, B terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y. Oke, kita akan langsung bahas. Di sini ada titik P, N,3 terletak pada lingkaran kuadrat tambah Y kuadrat sama 45. Oke, seperti tadi ya, ini ada N kuadrat tambah 3 kuadrat. Kita cari dulu nih N-nya tuh berapa. Nah, N kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 45. N kuadrat sama dengan 45-nya tetap. Ini 3 kuadrat adalah 9. 9-nya kita pindahkan ruas jadi negatif 9. Nah, kita hasilkan hasilnya adalah akar 36. 36-nya dari mana? 45 dikurang 9 adalah 36. Lalu ini ada kuadratnya ya. Kita pindah jadi akar.
Oke, sekarang kembali, ini hasilnya adalah plus minus. Kenapa harus plus minus? Sebetulnya ini ibu lupa nulis di sini ya, ini plus minus. Oke, kita tulis, jadi hasilnya adalah plus minus. Jadi titik P dalam kurung n, 3 terletak pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 45 untuk nilai n sama dengan 6 atau n sama dengan 6. Jadi nilai n ini ada dua ya, yaitu 6 dan min 6. Kenapa harus ada plus minusnya? Namanya titik pada suatu koordinat pasti dia itu bisa positif bisa negatif ya. Sehingga ini ada dua kemungkinan ya. Jadi hasilnya atau n bernilai min. Oke, sekarang ini ada 7, min n. Seperti tadi 7 kuadrat tambah min n kuadrat hasilnya 81 ya. Ini 81. N kuadrat sama dengan ini, dari mana n kuadrat? Ini min n kuadrat. Kemudian 81-nya kita 7 pangkat 2 adalah 49, pindah ruas jadi 49. Kalau dikurang hasilnya adalah 3. Ini akarnya karena dia ini ada kuadrat awalnya ya, ini kemudian jadi akar. Oke, ini ada plus minus. Akar dari 32 itu kita rubah menjadi 16 kali 2 ya. Hasilnya adalah 16. Akar 16 adalah 4 dan 2-nya ini tetap ya akarnya. Jadi plus minus. Jadi untuk titik P 7, min n terletak pada lingkaran tambah y kuadrat. Nah, nilai-nilainya adalah n-nya sama dengan 4 akar 2 atau n-nya bernilai min 4 akar 2. Oke, itu saja yang bisa dan insya Allah. Dan untuk lihat pemahaman ini, coba kalian ikut. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri.